Kita tidak bisa melihat terang kalau tidak pernah masuk dalam lorong gelap gulita. Dalam gelap, sekecil apapun sinarnya, menyadarkan kita untuk senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ingin kehadiran saya di tengah-tengah mereka bukan hanya menjadi seseorang yang memberikan pelayanan terhadap mereka. Ini juga bukan masalah agama, bukan sebuah keyakinan, tetapi ini sebagai sebuah bukti nyata akan kasih yang tanpa syarat. Kasih itu gak boleh milih. Kasih itu bahasanya bahasa hati. Ketika kasih itu memilih, berarti kasih itu adalah kasih yang bersyarat. Dan saya ingin memberikan kasih tanpa melihat mereka siapa. Kisah kasih di balik cerita cinta Ana Avanti dari balik jeruji Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bulu Semarang. Sebuah jalinan hati, perjalanan 16 tahun bersama dengan Yayasan Ana Avanti. Lapas Perempuan Bulu Semarang ini menjadi lebih punya arti. Dalam kurun waktu yang tidak bisa dikatakan pendek itu, kegiatan-kegiatan pelayanan kepada sesama memberikan sebuah peneguhan. Dan memberikan sebuah jalan bagi saya, bagi mereka yang membutuhkan uluran kasih yang tidak bisa hanya diungkapkan dengan kalimat kasihan saja. Namun ada sebuah karya nyata yang ingin saya wartakan bersama dengan Yayasan Ana Avanti. Kalau bikin pola itu berarti kan pola itu ditentukan. Ini misalnya pola tangan, ini kan misalnya pola tangannya gini nih. Kan ini gini nih polanya tangan gini. Nah, langsung bikin ini polanya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat yang ada di dalam lapas wanita Bulu Semarang ini? Selain mereka pasti membutuhkan dukungan dari seluruh pengurus, seluruh yang setiap hari bertemu, dan pasti hari-hari mereka akan jauh dari keluarga. Sebagai kalapas perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang ini, apa sih sebenarnya yang diharapkan? Dukungan apa lagi selain mereka supaya mereka bisa merasa memiliki keluarga di tempat ini? Izin Ibu, yang penting kami yang paling utama adalah mereka butuh sentuhan kasih sayang. Sentuhan kasih sayang, saling kami mencintai mereka, mereka juga sama-sama mencintai kami. Itu yang paling utama menurut saya, Ibu. Jadi bukan hanya semata-mata bagaimana mereka menghabiskan waktu di tempat ini karena di penjara, karena salah, karena hukuman, tapi mungkin yang lebih daripada itu adalah sentuhan secara
jasmani dan rohani. Betul Ibu, benar sekali. Seperti yang Ibu pernah lakukan di luar sana, Ibu juga di sini juga telah mengabdi di tempat kami ini selama 16 tahun ya mungkin Ibu. Nah, bukan waktu yang pendek. Betul, itu sama kami juga meneruskan seperti itu Ibu. Ya. Sentuhan kasih sayang dari komitmen dari orang-orang yang ada di luar untuk tidak sekali dua kali saja melayani mereka yang di dalam, tetapi bagaimana mereka juga melakukan kesetiaan terhadap sebuah pilihan kehidupan ya Bu ya. Sebenarnya kerinduan mereka untuk bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang ya tidak bisa dikatakan layak dan sepantasnya ya, tetapi bisa dilayakkan. Di LP ini seperti apa Bu, yang pelayanan seperti apa sih terhadap perempuan-perempuan yang mungkin memiliki kasus yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tentu pada akhirnya sampai kepada sebuah hukuman gitu ya. Apa sih sebetulnya yang terberat buat mereka saat ini? Mereka adalah butuh dukungan dari pihak luar, masyarakat dari luar, bahwa keberadaan mereka di sini tidak hanya terkungkung, mereka di sini bisa berkreasi, bisa berproduksi sama mereka yang ada di luar. Itu Ibu yang penting, pengakuan, dukungan dari masyarakat luar. Ternyata pengakuan dan dukungan itu sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang saat ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan Hulu Semarang, dan mungkin tidak hanya di Semarang, betul, di seluruh lembaga pemasyarakatan. Sebuah pengakuan bahwa mereka itu bukan orang yang harus dihindari dan bukan orang yang harus tersingkirkan, seperti itu. Betul sekali Ibu. Ya, betul. Dan mereka, apa sih problem yang paling berat ketika mereka tidak bisa mengatasi stres dan depresi, itu seperti apa bentuk pendampingan dari lapas sendiri? Kami pendekatannya adalah secara humanis nih Bu. Humanisme. Jadi kayak kami tuh sebagai ibu terhadap anak-anaknya, kita rangkul, kita ajak ngomong, kita ngapunten, kita uangke juga. Saya teringat Bu, kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa mentuhankan Tuhan yang nggak kelihatan? Itu rasanya kayak dalam sekali. Betul, gitu ya. Jadi dengan kita memanusiakan manusia, maka kita bisa mengalahkan Allah yang tidak kelihatan. Saya merasa diberkati untuk memberkati mereka, sehingga produk-produk karya-karya anak Avanti Art, ada pembuatan batik, ada bikin sulaman, ada yang menjahit, ada yang bikin tas, dan ada yang menyablon tas-tas milik perusahaan. Bikin tasnya di Kamboja, di LP Wanita Hulu Semarang, di Lembaga Pemasyarakatan Hulu Semarang, di bawah Yayasan Anak Avanti. Kita bikinnya di sini. Udah jadi ya? Sudah dikirim. Oh, sudah kirim? Sudah. Oh, ini kan ada dalam 300. Oh, iya. Kerjaannya banyak loh, ngumpulin kerjaan gawean aku. Sehat ya semuanya. Terima kasih. Dan juga pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan kewanitaan di sini menjadi sebuah sukacita yang ingin saya bagikan, bahwa bersama dengan mereka kebahagiaan itu menjadi nyata. Sekarang mereka menjadi punya harapan baru. Mereka memiliki sebuah pekerjaan di mana akhirnya hasil daripada apa yang mereka lakukan, upah gaji yang kami berikan bisa untuk mengirimkan uang bagi anak-anak mereka di rumah,
bisa untuk memberikan uang jajan buat anak-anak mereka, membayar sekolah, bahkan bisa membiayai orang tua, dan banyak hal yang berarti ketika kita mau berbagi berkat. Saya ingin bahwa mereka tidak menghabiskan waktu dengan percuma. Saya hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan bekal yang nantinya akan berguna. Mereka belajar untuk menjadi lebih baik. Demikian pula saya juga belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Dan mereka yang berada di tempat ini punya hak untuk dicintai.